Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Pada praktikum unit 2, saya melakukan praktikum di KWT Puri 25 yang berlokasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Pada video ini, kita akan menganalisis laporan keuangan usaha tani. Yuk, kita simak videonya. Di sini, saya akan melakukan wawancara dengan ketua dan anggota KWT Puri 25. Laporan keuangan ini berdasarkan hasil dari wawancara ya. Jadi kami di sini ingin menanyakan laporan keuangan di KWT Puri untuk 2 tahun ke belakang. KWT ini dari tahun 2021, jadi 19 kita laporannya tahun 2021. Untuk startnya Bu di tahun 2021, kalau sekarang kerjanya karena kan banyak kegiatan ya Bu, jadi banyak saldo akhir aja gitu ya, saldo akhir 500 lah. Di tahun 2021 ini 2021 pernah sih sampai 1 jutaan itu saldo akhir. 2022 ini peningkatan atau lebih atau 5 surat berharganya ada nggak Bu? Di tahun ada SK itu apa Bu? Surat keputusan dari iya, pokoknya SK kayak surat tanah kayak gitu. Itu ada harganya nggak? Enggak, kita minta satu piutang enggak ada. Tadi anggaran yang dijalankan itu kalau misalnya di tahun 2021, oh 2021 mah dulu masih sedikit karena baru satu jadi satu instalasi itu ya Bu. Kira-kira berapa banyak satu instalasi? Cuma 60 Bu Pak. Oh 60 Pak. Nanam apa Bu? Nanam ladang sawi, ganti-ganti kangkung, bonsai. Yang 2022-nya itu sama masa enggak, itu dulu masih dapat bantuan kado itu masih ada 500 politik ya, iya. Cabai sama bawang merah, bawang merah. Terus untuk aktivitas tetap itu ada nggak Bu? Bisa bantu tetap di aset gitu Bu? Oh iya, ada kan? Kita berapa di tahun 2021 dari awal kita saling, terus habis itu nambah lahan lagi, dan kangkung bayam. Kira untuk 1 tahun itu berapa? 1 tahun itu kita kalau jual kan satu lahan itu perkiraan dapatnya 50. Ya, ada 50 satu. Bulan kan 50.000. Ini tahun 2021 ya. Buat akumulasi
Itu apa namanya, misalnya ada greenhouse. Greenhouse ini butuh perawatannya berapa gitu, biaya perawatan. Kamu kan perawatan penggantian akar kalau rusak ya, sama hidroponiknya gitu. kalau harganya ya perawatannya paling buat mesin airnya doang, perawatan mah kendala di mesin ya. iya pompa Pompanya harganya 170. Itu setiap bulan atau Enggak, ini lama itu ya kerusakan. sama ya, beda di tahun 2012 sama Ke 2020 ada yang satu, baru satu doang, satu alat itu. ini greenhouse kan gak ada penyusutan itu, misalnya perawatan Belum ada. masalah hidroponiknya. Belum. Maksudnya ada penetapan biayanya dan kira-kira dari penyusutan itu berapa, misalnya per bulan nih 50.000, mau ada pengeluaran atau enggak tetap begitu per bulannya gitu. Kalau hidroponik ya paling sekali. Paling alatnya ya alatnya untuk yang alat mesin pompa itu aja, nanti biayanya buat kalau kendala pompanya rusak. ya bulannya berarti disediakan dana Ya, pokoknya kalau 50 itu kan kita masuk kas, nanti kan kebutuhannya nggak cuma itu aja. iya, kita di sini kan Buat perawatan hidroponiknya itu kita udah tapi tapin berapa per bulan gitu. segitu aja gampangnya aja 70 tuh. ya ada pertamanya bisa bersih gitu. Aspek bersihnya itu berapa kira-kira Bu? Seperti ya satu KWT ini kan aspek ini hasil bukan hasil panen ya, enggak Oh yang hasil berapa nilai itunya, nilainya. Dari hasil wawancara dengan KWT Puri kita dapatkan data-data seperti berikut ini. Anggap saja ini kas milik KWT Puri 25. Kemudian kita buat laporan laba ruginya. Seperti ini. Di akun pendapatan ada kas, kita masukkan kas 1 juta rupiah. Kemudian ada penjualan usaha dari jualan sayuran itu sebesar 3 juta rupiah. Nah, untuk total pendapatan kita tambahkan saja. Jadi total pendapatannya adalah sebesar 4 juta rupiah. Kemudian untuk akun beban, di sini ada beban utilitas, yaitu beban listrik sebesar 1.500.000. Kemudian kita masukkan ada beban penyusutan dari ganti pompa air hidroponik sebesar 170.000. Kemudian kita totalkan bebannya. Didapatkan total bebannya sebesar 1.670.000. Untuk menghitung laba bersih, total pendapatan dikurangi total beban.
Laba bersihnya sebesar 2.330.000. Kemudian setelah membuat laporan laba rugi, kita buat laporan perubahan modal. Untuk modal awal di sini sebesar 17.500.000 yang berasal dari bantuan Dinas Pertanian, yaitu 5 instalasi hidroponik. Kemudian ada laba bersih. Laba bersihnya sebesar 2.330.000. Nah, untuk prive ini penarikan modal, maksudnya penarikan sebagian modal oleh pemilik. Kita saja 0 karena pemilik tidak menarik, jadi modal akhirnya untuk modal akhir, mohon maaf ini dikurang ya, ditambah. Karena dikurang 0, prive-nya totalnya menjadi 2.330.000. Untuk modal akhir, modal awal ditambah total sama dengan modal akhirnya sebesar 9.830.000. Telah membuat laporan keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Kemudian kita buat neraca. Di sini ada aktiva, kita ambil kasnya dari sini. Kasnya 1 juta. Harganya 0 karena tidak ada ya, utang usaha juga 0. Untuk barang dagangan, jual sayur sebesar 3 juta. Nah, untuk menghitung total aktiva lancar, tinggal kita jumlahkan saja. Total aktiva lancarnya sebesar 4 juta rupiah. Aktiva tetapnya kita ambil dari bantuan Dinas Pertanian sebesar 17.500.000. Kemudian di sini ada penyusutan aktiva. Sebesar 170.000. Nah, untuk menghitung aktiva tetap bersih, kita kurangi aktiva tetap dikurangi dengan akumulasi penyusutan aktiva. Didapatkan aktiva tetap bersihnya sebesar 17.330.000. Untuk total aktiva sama dengan aktiva lancar ditambah dengan aktiva tetap bersih. Total aktivanya sebesar 21.330.000. Kemudian di pasiva, karena tidak memiliki utang, jadi kita isi 0. Maaf, ini ada beban utilitas ya.
kita ambil dari bayar listrik sebesar 1.500.000. Nah, ini tinggal kita jumlahkan saja utang lancarnya. Total utang lancarnya sebesar 1.500.000. Untuk modal, kita ambil dari perubahan modal di sini, yaitu sebesar 19.830. Karena tidak ada saham, jadi 0 saja. Total modal jumlahkan total modalnya 19.830.000. Total pasifak rumusnya jumlah utang lancar ditambah total modal sama dengan 21.330.000. Nah, ini aktiva dan total pasifanya sudah balance ya. Untuk perhitungan tahun 2022 sama seperti perhitungan yang tadi. Kemudian kita hitung rasionya untuk mengetahui apakah usaha tani KWT Puri mengalami peningkatan atau tidak. Yang pertama, kita hitung rasio lancar. Rumusnya aktiva lancar dibagi utang lancar. Aktiva lancar di sini kita ambil dari neraca, yaitu aktiva lancar sebesar 4 juta rupiah dibagi utang lancar. Utang lancarnya sebesar 1.500.000. Aktiva lancar dibagi utang lancar sama dengan 2,66. Kemudian untuk rasio cepat, rumusnya adalah aktiva lancar lancarnya tadi 4 juta ya, 4 juta dikurangi persediaannya 3 juta dibagi utang lancar. Utang lancarnya 1.500.000. Aktiva lancar dikurangi persediaan sama dengan 1 juta rupiah. Kemudian hasilnya dibagi dengan utang lancar menjadi 0,66.
Kemudian di sini ada debt ratio atau rasio utang. Rasio utang di sini kita ambil dari total utang. Total utangnya sebesar 1.500.000 dibagi total aktiva. Total aktivanya sebesar 21.330.000. Kita hitung total utang dibagi total aktiva sama dengan 0,07. Kita jadikan persen sebesar 7% total aktivanya. Kemudian untuk rasio perputaran aktiva tetap, yaitu rumusnya penjualan dibagi aktiva tetap. Penjualan 3 juta dibagi 17.500.000. Sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap, yaitu 0,17. Nah, laba bersihnya, margin laba bersih, rumusnya laba bersih dibagi dengan penjualan. Laba bersih 2.330.000 bagi dengan penjualan 3 juta. Laba bersih dibagi penjualan sama dengan 0,77, kita jadikan persen, yaitu sebesar 78%. Nah, ini untuk perhitungan tahun 2021. Kemudian untuk tahun 2022-nya, aktiva lancarnya yaitu 10.500.000. 10.500.000 dibagi dengan utang lancarnya 1.500.000. 10.500.000 dibagi 1.500.000 sama dengan 7. Kemudian rasio cepatnya pada tahun 2022, aktiva lancarnya sebesar 10 juta. 10.500.000 dibagi dengan utang lancar 1.500.000, persediaan barangnya ada 9 juta. Nah, ini kita
kita kurangi dulu aktifan lancar dikurangi persediaan sama dengan 1.500.000. Total yang tadi kita kurangi, kita bagi dengan utang lancar. Rasio cepatnya adalah 1 di tahun 2022. Untuk perhitungan rasio utang, total utangnya sebesar 1.500.000 dibagi total aktifanya 31.530 dibagi 31.830. Totalnya 0,04 dijadikan persen sebesar 5%. Total rasio utang di tahun 2022. Kemudian untuk penjualan tahun 2022 ada 9 juta ya. Penjualan 9 juta dibagi dengan aktiva tetap. Aktiva tetapnya di sini ada 21.500.000. Kita bagi 9 juta dibagi 21.500.000. Totalnya 0,41. Kita bulatkan jadi 0,42. Yang terakhir ada margin laba bersih. Kita hitung dari laba rugi. Margin laba bersihnya ada 8.830 dibagi penjualannya sebesar 9 juta. Kita jadikan persen sebesar 98%. Jadi kesimpulannya, usaha tani KWT Puri 25 mengalami peningkatan dari tahun 2021 sampai 2022. Sekian video ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan terima kasih.